warahmatullahi wabarakatuh. La hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ala jamil anbiya mursalin wasallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu li ikhwanihim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'atu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Alladzina rupane wong akeh. Badalun yaiku dadi badal minal ladina sing lafat alladzina qablau kang tetep ing dalem sadurunge lafat alladzina. Aunatun utawa dadi naat. Qalu kang padha ngucap sapa alladzina. Karepe tiyang munafik. Li ikhwanihi maring pira-pira kancane alladzina, sedulure to kancane. Bidini dalam agama waqatu ay waqat qatu kalih teman-teman padha lungguh niku karepe mboten berangkat perang sapa alladzina lungguh ora budal anil jihadi ninggal saking jihad ngucape lau atauna lamun gelem manut sapa ikhwanihim naing kita lau atauna lamun padha gelem manut sapa syuhada Uhud naing kita syuhada Uhudin diksi kang mati syahid ana perang Uhud au ikhwanina utawa pira-pira kanca kita fil kuti ing dalem lungguh karepe ing dalem tinggal perang ora budal perang makutilu mongko ora bakal den pateni sapa syuhada Uhud au ikhwanina. Kul ngucap sira fadra'u ngucap sira Muhammad lahum maring alladzina ngucap fadra'u padha nolak sira kabeh ait fa'u tegese padha nolak sapa sira kabeh an angfusikum saking awak sira kabeh nolak al-maut ing kematian ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina pira-pira wong kang temen kabeh kalau wingi sampun dipun dawuhaken bahwa termasuk di antara hikmah orang-orang Islam diberi cobaan kekalahan oleh Allah untuk membedakan dengan jelas mana orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan mana orang-orang yang bersifat munafik yang hanya beriman dalam lisannya saja sementara hatinya tidak demikian.
orang-orang yang munafik itu di antara alladzina qalu li ikhwanihim waqa'atu law atauna ma kutilu. Setelah perang itu kalah, kemudian orang-orang pasukan Islam kembali ke ke Madinah. Orang-orang munafik menyebarkan desas-desus seperti ini. Andai mereka orang-orang munafik yang tidak berangkat perang, andai mereka tidak jadi berangkat perang, lau atau una makutilu, maka mereka tidak akan mati. Seperti dalam diceritakan dahulu bahwa Nabi berangkat dengan membawa 1000 pasukan menghadapi 7.000 orang kafir. Ketika sudah berangkat 1000 ini, yang 300 dipimpin oleh Ubay bin Salul, tokoh munafik, kembali ke Madinah, tidak jadi berangkat. Itu 300 orang munafik ini, sehingga membuat kondisi psikologi orang Islam sebagian menjadi goncang karena sudah terlanjur berangkat, tiba-tiba yang 300 mengundurkan diri, yang tentu mempengaruhi. Itu yang dipimpin oleh Ubay bin Salul. Nah, orang-orang ini yang kemudian ketika perang Uhud orang Islam kalah dengan korban 70 orang yang meninggal, ketika sampai di Madinah mereka membuat desas-desus seperti ini. Andai yang meninggal itu tidak ikut perang seperti yang kita lakukan, mesti mereka tidak akan mati. Karena alasannya Ubay ini mundur, menurut dia ya ini perang konyol, wong 1000 lawan 7.000, 1000 lawan 7.000. Karena semenjak awal Ubay bin ini tidak setuju dengan adanya peperangan, tetapi lebih setuju dengan bertahan di Madinah. Makanya gue ngotot niku. Sing menurut riwayat Sayyidina Umar sangat marah sekali, sehingga dia hampir saja menumpas orang-orang yang menyebarkan desas-desus seperti itu untuk membuat goncang umat Islam. Wis kalah diprovokasi seperti itu. Sehingga Sayyidina Umar hampir saja sudah menghunus pedangnya untuk menumpas orang-orang yang seperti itu. Tapi oleh Nabi tidak boleh. Karena walau bagaimanapun mereka secara hukum zahir dihukumi sebagai umat Islam karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah, ya berarti harta jiwa ya tetap dalam perlindungan negara Islam, kecuali kalau melakukan kesalahan-kesalahan yang harus dialirkan darahnya. Waqa'atu ini fadra'u kul, kemudian Allah merasa sangat tersinggung. Allah tersinggung bab gak gelem budal perang, hanya ingin mengacau saja. Sejak awal memang mereka tidak ingin berangkat perang, tapi pura-pura ikut berangkat untuk mengacaukan kondisi psikologis umat Islam. Sudah berangkat kemudian kembali. Setelah kalah mereka mengejek bahwa gara-gara budal perang itu mati, pemora budal perang mereka tidak akan mati.
Sehingga Allah mengatakan, "Qul wahai Muhammad, katakan, fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shodiqin." Kalau ucapanmu benar bahwa gara-gara perang mati dan gara-gara tidak perang selamat, kalau tidak perang selamat, kalau perang mati, sekarang cegahlah kematian dari diri kamu kalau memang yang kamu katakan benar. Itu Gusti Allah juga. Pada waktu itu seketika Allah menurunkan kematian dan tanpa ada sebab 70 orang di antara mereka meninggal pada waktu itu seketika juga. Ya ora loro, ora apa-apa, loro anak sing mati ya 70. Wis sembuh apa-apa. Ya artinya bahwa zahirnya memang kalau budal perang ya berisiko mati. Kalau di rumah berisiko selamat. Tapi bisa juga sebaliknya, budal perang malah selamat, nang omah ya malah mati. Terbukti yang budal perang ya banyak yang selamat. Nah, orang munafik yang baru saja mengatakan seperti itu seketika 70 orang meninggal tanpa ada sebab yang tidak berangkat. Ya Allah mengatakan fadra'u an anfusikum in kuntum shodiqin. Kalau yang kamu katakan benar, maka buktikan, cegah kematian dari diri kamu. Sekarang juga 70 orang meninggal tanpa ada sebab. Artinya mati orang itu ya kersane Gusti Allah. Ya, kadang ya kita sendiri juga seperti itu ya. Mau kecelakaan, mau diomongi gak kena. Cara kok nyang omah kalau gak kecelakaan. Wala kecelakaan kaya Gusti Allah. Itu ya orang munafik seperti itu. An anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Ai annal kuuda teman kabeh fi annal kuuda ing dalam temestune ora budal perang iku yunji bisa nyelametaken apa kuut minhu saking maut. Buktikan, tolak kematian dari kamu sekalian kalau kamu benar-benar jujur bahwa tidak berangkat perang bisa menolak dari kematian. Jadi begitu turun ayat ini seketika 70 orang meninggal tanpa ada sebab. Wa nazala lan tumurun fi syuhada'i dalam perwong mati syahid apa wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Wa nazala lan tumurun fi syuhada'i ing dalam mertelaaken pira-pira kang mati syahid. Jadi ayat ini ayat setelahnya yaitu ayat wala tahsabannal ladzina qutilu, janganlah orang-orang yang meninggal terbunuh di medan perang kamu anggap meninggal, hakikatnya mereka tetap hidup. Ayat ini turun terkait orang-orang yang syuhada, orang-orang yang meninggal mati syahid. Nah, ulama berbeda pendapat, syuhada itu maksudnya siapa? Kila syuhada Badrin. Ada yang mengatakan maksudnya ini terkait orang-orang yang meninggal syahid ketika perang Badar, yaitu tidak banyak, ada 12 atau 13. Wakila Uhudin, ada yang mengatakan ini terkait orang-orang mukmin yang meninggal syahid di perang Uhud, yaitu 70 orang. Wakila syuhada Bi'ri Maunah, menurut sebagian pendapat di sawinya adalah orang-orang yang mati syahid dalam peristiwa Bi'ru Maunah, sumur Maunah. Dulu pernah terjadi tragedi namanya tragedi sumur Maunah. Tragedi sumur Maunah itu berawal dari suku-suku yang di Najd. Namanya ada kepala suku namanya Al-Barok atau Amir bin Malik. Ini datang ke Madinah, kemudian oleh Nabi diajak masuk Islam, tetapi belum menerima. Kemudian berkata kepada Nabi, kalau memang engkau sungguh-sungguh mengajak orang
pada jalan kebenaran, maka kirimkan 70 itu kirimkan orang-orang supaya dakwah ke Najd, ke daerah saya. Kemudian Nabi waktu itu masih ragu-ragu, khawatir sebab di daerah yang lain juga pernah ada yang meminta seperti itu, oleh Nabi mengirimkan 6 orang, ternyata dibunuh semuanya. Hingga Nabi tidak mau, masih khawatir. Tapi Al-Bara memberikan jaminan, saya kepala suku, saya yang menjamin nanti akan selamat. Kemudian Nabi mengirimkan 70 orang penghafal Quran. Ya, maksudnya hafal Quran itu ya Quran yang sudah diturunkan gitu. Belum 30 juz karena kan Quran belum turun semuanya. Untuk mengajarkan sana 70 orang. Ketika sampai di Bi'ru Ma'unah, ya, sumur Ma'unah, keponakan dari Amir bin Malik namanya Ibnu Tufail bin Malik, ya, atau siapa itu, ini berkhianat karena memang dia tidak senang dengan Nabi. Di Bi'ru Ma'unah kemudian diserang, 70 orang itu meninggal semuanya. Ini delegasi Nabi 70 meninggal. Menurut riwayat 1 orang yang selamat, yaitu Malik bin Zaid yang selamat meskipun cedera, bisa lari ke Madinah kemudian mengabarkan kepada Nabi. Hingga Nabi sampai susah sekali, yang kemudian selama 1 bulan Nabi setiap subuh kunut. Nah, ini awal dari kunut nazilah itu ya berangkat dari tragedi Sumur Ma'unah ini, 70 delegasi yang dihabisi oleh suku Najd gitu. Hingga Nabi sampai biasanya tidak pernah kunut, kemudian kunut. Nah, dalam hadisnya itu 1 bulan Nabi kunutnya di waktu sholat subuh, sehingga terjadi khilaf di antara ulama. Subuh itu enak kunutnya apa enggak? Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu tidak sunat kunut. Subuh itu tidak sunat kunut. Nah, kunut yang dilakukan Nabi di subuh ini dalam rangka kunut nazilah, karena ada peristiwa Bi'ru Ma'unah ini. Tapi mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan sunat kunut, karena ada hadis lain bahwa Nabi di waktu subuh juga kunut. Nah, yang mengatakan tidak sunah kunut, hadis itu ya hadis tetap berkaitan dengan tragedi ini. Tapi itu istilah ulama lah, dalil padha kuwate. Sing kunut ya wis kunut, sing ora ya ora, sing penting pokoke gak padha nyalahne gitu. Sing kleru iku sing nyalah-nyalahne. Lek sing gak salat, ayo sing nyalah sing kleru. Lek wong wis ngerti hukum iku gak kaget ya, orang gak kunut ya gak kaget, kunut ya gak kaget, ini biasa. Sing geger sing gak patek ngerti. Jadi sing kunut disalah-salahne nganggep bid'ah, sing gak kunut dianggap gak sunah, gak sempurna salate. Nah, iku sing keliru. Padahal imam-imam yang mencetuskan hukum ya santai-santai saja. Imam Syafi'i yang mengatakan kunut subuh itu sunat, ketika berada di Irak, sholat di sekitar makamnya ketika berkunjung ke makamnya Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i ya tidak kunut karena menghargai Abi Hanifah yang mengatakan tidak sunat. Tapi pengikutnya sing geger. Jadi kunut. Tetapi dalam peristiwa itu juga mengantarkan seorang kafir yang namanya Jabbar bin Salma itu masuk Islam ya karena tragedi Bi'ru Ma'unah. Saat itu menurut riwayat ada yang mengatakan Amir bin Fuwairah termasuk di antara delegasi itu, ada yang mengatakan Haram bin Milhan di antara delegasi dari 70 orang itu
saat dikepung kemudian oleh Jabar bin bin Salma itu ditombak dari belakang. Jadi matinya dari belakang. Ketika ditombak Haram bin Milhan, ada yang mengatakan Amir bin Fuwairah, tombaknya dia cabut, kemudian darahnya ketika mau meninggal diusapkan ke wajahnya dan mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, saya sangat beruntung demi Tuhannya Ka'bah. Lu Jabar yang menombak dengar suara itu ngumpul jelas mati kok, arep mati ketombak kok beruntung itu kaya apa karepe. Tapi ucapan itu sangat membekas di hati Jabar. Kok iso wong wis ditombak arep mati kok muni saya sangat beruntung dengan wajah yang penuh gembira demi pangerane Ka'bah. Akhirnya dia tanya, kok iso ngono iku piye? Dia cari berita ke orang Islam. Ada jawaban, ya karena dia mati syahid. Kalau orang mati syahid dijamin Nabi masuk surga. Akhirnya itu mempengaruhi hati ini. Singapura langsung sowan Kanjeng Nabi terus mlebu Islam. Itu gara-gara tragedi Bi'ru Maunah. Dan turun ayat ini. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Mulane napa niku Haram bin Milhan ketika akan meninggal dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Saya sangat beruntung. Hingga turun ayat ini, wala tahsabanna lan aja nyono temen sapa sira. Alladzina ing akeh kutilu kang den sedani sapa alladzina lafat kutilu bitahwibi lan den waca enteng kutilu. Wa tasdidin tasid kutilu. Fi sabilillah ing dalam dalane Gusti Allah. Eli ajli dini tegese krana arahe mbelani agamane Allah. Aja sira nyono amwatan ing pira-pira kang mati. Balhum balik utawi. Bal akhyaun balhum akhyaun. Balik utawi alladzina qutilu iku akhyaun pira-pira kang urip inda rabbihim ing dalem sandinge pangerane alladzina. Jadi jangan kamu sangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah mati syahid kamu sangka sebagai orang-orang yang mati, tapi hakikatnya mereka orang-orang yang hidup di sisi Tuhannya. Inda rabbim yurzakuna den wae rezeki kabeh akhyaun yurzakuna kang den wae rezeki kabeh inda rabbim ing dalem sandinge atau yurzakuna khalih den wae rezeki kabeh inda rabbim ing dalem sandinge pangeran alladzina. Hakikatnya mereka orang-orang yang hidup penuh limpahan rezeki di sisi Tuhannya. Nah, menurut para ulama sebenarnya semua orang yang meninggal hakikatnya tidak meninggal, tapi semuanya hidup, baik itu orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa, orang yang soleh, syuhada ataupun lainnya, semuanya hidup. Tetapi kehidupan mereka tingkatannya berbeda-beda. Enek sing uripe gak penak, enek sing uripe penak. Sehingga maksud ayat ini bahwa mereka hidup adalah hidup dengan penuh kualitas sing apik. Golek wong sing kafir ya senajan urip gak diarani urip, bab roh iku hakikate ora mati, sing mati jasate. Tapi mereka senajan tetap urip ora kaya urip. Mergo ora muga rekoso. Harus menghadapi siksa kubur, harus menghadapi segala macam. Sehingga kaya-kaya dan gak urip. Tapi orang sing mati syahid dikatakan betul-betul ahya karena hidupnya penuh dengan kualitas. Hidupnya ku penak, apik dan seterusnya. Nah dikatakan ahyaun inda rabbihim yurzakun. Arwahuhum utai pira-pira ruhe syuhada atau alladzina iku fi khawasila ing dalam pira-pira teliye
fi khawasili tuyurin ing dalem pira-pira teliye pira-pira burung khudrin kang ijo tasrohu kang bisa umbar-umbaran enak-enakan umbar-umbaran apa tuyur fil jannati ing dalem swarga khaisu saat ing dalem nirine nggon karep apa tuyur kama keterangan warata kang temeka apa mah fil hadis ing dalem hadis yurzakuna kali kang den wehi rezeki kabeh ya kuluna tegese padha mangan sapa alladzina min simali jannati saking pira-pira buah-buahane swarga. Kama fil hadis ngeten. Ini termasuk diantara yang menunjukkan sababun nuzul dari ayat ini. Wala tahsabanna. Hadisnya ngeten suara ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala innallaha ja'ala arwahas syuhada fi ajwafi tuyurin khudrin bahwa Allah menjadikan arwah atau roh orang-orang yang mati syahid fi ajwafi tuyurin khudrin di perut atau di tembolok burung-burung yang warnanya hijau. Taritu anharul jannah ta'kulu min simaria yang bisa mendatangi langsung sungai-sungai di surga dan bisa memakan buah-buahan yang langsung dari surga. Watak wa ilakona dila mu'allaqotan ada yang mu'allaqotin fidil arsi yang kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang tergantung di aras-arasnya Allah. Hadisnya seperti itu. Wa am arsaduhum fa makallu al-kubur. Ini keterangan ulama dawe. Sementara jasad-jasad mereka arwahnya berada di situ. Jadi di tembolok burung-burung hijau yang ada di surga sehingga bisa ke sana kemari sesuai dengan yang diingini, bisa menikmati segala fasilitas yang wonten teng swarga. Wa amarsadum fa makalwa al-kubur. Sementara jasadnya masih tetap di dalam kuburan. Baru anak larwah laha ta'alluqun biya. Tetapi meskipun demikian, meskipun jasadnya itu ada di bumi, rohnya itu di surga, tetap masih ada sambungan. Karena itu maka jasad dari orang-orang yang mati syahid yang betul niatnya lillahi ta'ala jasadnya tetap utuh, tidak akan membusuk, tidak akan mengalami perubahan karena jasadnya berada di tempat yang sangat mulia sehingga tetap ada sambungannya ya. Hingga menurut riwayat diantara korban Uhud namanya Abdullah, ayahnya sahabat Jabir, itu 50 atau 40 tahun setelah itu ketika dikubur di sekitar Uhud, ketika zaman Sayyidina Muawiyah membuat irigasi air atau jalan di situ, ketika dikeduk mengenai kakinya sahabat Abdullah itu, dan kakinya kemudian mengucurkan darah. Jadi jasadnya masih seger seperti semula, sehingga kemudian ditutup. Terus saiki diwehi gamet lah, ben gedhe iku gak metu neh. Sehingga dipindah agak ke samping biar tidak mengenai itu. Nah, ya karena rohnya berada di tempat yang sangat mulia, walaupun di situ tapi tetap masih ada sambungannya dengan yang ada di bumi, ada sinyal. Ya, karena mereka masih tetap hidup dengan nyaman. Fa arwahum laha jawalanun adimun minal barza ila samati ladina. Wa tuyur al-qudur laha kal haudaj. Kemudian burung-burung yang hijau itu memiliki semacam apa? Hawadij itu kalau onta itu di atasnya kan ada semacam kemah untuk apa, kalau diduduki kan ada kemahnya, ada onta-onta yang dibuat untuk perjalanan itu kan di atasnya ada semacam tempat duduk, kemudian ada payungnya. Nah, itu namanya hawadij. Jungkup itu. Makoniha mutasilatan bijis misohibia. Wa ma wasalai roh minan na'am yaksuli jismi aidan.
kemudian apa yang dialami oleh roh ini juga masih tetap bersambung kepada jisim yang ada di kuburan. Wa dzalika nadirun naim fa inna naim yara anna ruhahu fil masyriq au fil maghrib makon ya muttasilatan bi jismihi. Seperti orang yang tidur itu kan kadang dia bermimpi ke sana kemari dan itu masih tetap berhubungan dengan jisimnya. Wa mislu syuhada al anbiya ajal wa ala. Kemudian sama dengan orang-orang yang mati syahid, yaitu para nabi, bahkan itu lebih agung dan lebih mulia daripada orang-orang yang mati syahid. Artinya rohnya ya sudah langsung bisa berada di surga meskipun jisimnya tetap di bumi. Wa amal mukminun wa syuhada wal anbiya fa arwahum tasrahu minal qabri ila babil jannah. Sedangkan orang-orang mukmin yang tidak mati syahid ya, dan bukan para nabi dan bukan orang yang soleh betul ya, fa arwahum tasrahu minal qabri ila babil jannah. Maka rohnya bisa bergerak tapi hanya menuju ke di depan pintu surga saja. Watang duru ma'idalahum minan naimi al mukim, sehingga rohnya bisa melihat apa yang ada di surga tetapi tidak bisa masuk ke dalamnya. Lakin latat kula ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Nah ini yang dinamakan alam barzah. Makanya kadang orang yang betul-betul solih ya, ketika meninggal terlihat wajahnya ceria, wajahnya agak tersenyum dan lain sebagainya, karena rohnya sudah bergerak menuju ke pintu surga walaupun tidak bisa masuk tapi bisa melihat apa yang akan didapat nanti. Nah roh yang ada di situ masih bisa bersambung kepada jasadnya ya, sehingga bisa bisa ekspresinya seperti seakan melihat langsung. Nah, itu sebagian asbabun nuzulnya. Nah kemudian ketika arwah-arwah orang yang mati syahid mendapat kenikmatan yang seperti itu, akhirnya meminta kepada Tuhan, ya Allah, saya sudah mendapat kenikmatan yang seperti ini. Saya itu ingin saudara-saudara saya yang masih di dunia juga tahu apa yang saya alami seperti ini. Kok kan dawuh Kanjeng Nabi itu kan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wong mukmin ku sing tenanan, wong sing mukmin sing dhek iku seneng lek dulur-dulure ya iso seneng kaya ngene. Nah, sehingga kalau orang-orang yang mati syahid itu berarti mesti wong mukmin sing tenanan. Ya ketika arwahnya di surga, sing diangen-angen iku ya dulur-dulure atau kanca-kancane sing isi nyang donya. Sehingga matur teng Gusti Allah, ya Allah, terus pundi dulur-dulur kula, kanca kula sing donya niku saged semerap apa sing kula alami ngeten iki, sehingga mereka juga punya keinginan untuk meninggal syahid. Sehingga budal perang melawan wong kafir, mereka tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Nah, akhirnya dijawab karo Gusti Allah, ya wis tak sampene nyang dulur-dulurmu sing nyang donya. Sehingga turun ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Wahai Muhammad, katakan kepada umat Muhammad, umatmu, janganlah orang-orang yang mati syahid engkau anggap sebagai orang yang meninggal. Hakikatnya dia tetap hidup mendapat rezeki yang melimpah di sisi Tuhan. Sebagian dawaken ayat niki ya karena asbab nuzul itu kadang mboten namung setunggal, bisa dua dengan kejadian yang berbeda tapi maksudnya sami. Sebagian dawuhane
suatu hari Nabi berjalan-jalan setelah perang Uhud. Kemudian melihat sahabat Jabir sedang duduk termenung. Kemudian Nabi mengatakan, mali aroka mungkasiron. Wahai Jabir, kowe tak delok kok susah nemen. Enak apa jane? Sahabat Jabir jawab, ustus sida abi wa taroka iyalan wadainan. Lha ngoten. Terus pundi Kanjeng Nabi? Bapak kula tumut perang Uhud sedo. Padahal anak putune kathah, termasuk kula. Bapak kula ya duwe utang. Duwe utang. Tapi meskipun duwe utang, bapak ini ya duwe tinggalan sing cukup nggih bayar utang. Jawabe Kanjeng Nabi, ala ubasyiruka bimalakal lau biabaka. Gelem gak kowe tak kai kabar sing nyenengne apa yang diberikan Allah, apa yang dilakukan Allah terhadap orang tua kamu. Jabir, nggih terus pundi Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, mayukallimullahu ahadan min ghairi hijabin. Allah itu tidak pernah mengajak bicara kepada orang secara berhadapan langsung kecuali dengan ada hijab. Wane hijab sehingga gak iso roh Gusti Allah langsung di akhirat. Kecuali nanti setelah di surga. Kemudian Nabi melanjutkan wallau akhi abaka. Nah, Gusti Allah sakwise sahabat Jabir meninggal oleh Allah dihidupkan di alam akhirat. Kemudian wakal mau kifahan. Kemudian Allah mengajak bicara langsung dengan tanpa ada hijab. Karena kemuliaan ini sing mati syahid. Waqala taman naita utiaka. Kowe saiki kowe butuh apa ae? Mesti tak turuti, jawabe Gusti Allah. Nah, sahabat Abdullah bapak sahabat Jabir niku jawabe, Gusti lek saged kula jenengan uripne malih. Kersane kula saged mati syahid malih. Mergo eruh kenikmatan sing luar biasa sehingga pengen iso urip nyang donya ben iso mati syahid neh. Ya insyaallah wis gak iso wong urip kuwi mek pisan. Wis lek ngoten napa sing kula alami niki jenengan kabarne dateng tiang-tiang sing wonten teng donya. Akhire turun ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Makanya terbukti 40 tahun setelah sahabat Abdullah ini meninggal, kemudian ketika kuburannya dikeduk mengenai kakinya tetap memancarkan darah. Karena ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sehingga ya artinya orang itu walaupun sudah meninggal ya tetap masih bisa merasakan dan tahu dengan apa yang ada di dunia ini. Nah, cuman mereka tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang sebelumnya. Hingga cara dikirimi Fatihah ya krasa. Ning cara muni matur suwun gak iso sing yang dunia ya gak iso kurang kecuali orang-orang yang tertentu, wong sing sinyali kuat kaya para wali-wali lan sak terusé. Karena hakikatnya mereka ahyaun inda rabbihim. Farihina halih pira-pira kang farihina bima ataumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Farihina kali kang bungah kabeh. Halun yaiku dadi kal min domiri yurzakun saking domiri lafat yurzakun. Bungah kabeh bima kelan perkara atahum kang wis paring ing alladzina sapa Allah min fadli saking anugerah Gusti Allah.
mereka semuanya dalam keadaan gembira dengan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka atas anugerahnya Allah. Wa yastabsiruna lan padha amrih bungah ay wahum yastabsiruna ay yafrahuna padha bungah sapa alladzina billadzina kelawan akeh lam yalhaku kang durung nusul sapa alladzina bihim kelawan alladzina kutilu min khalfim saking sakmburine alladzina kutilu. Dan mereka juga gembira, seneng dengan orang-orang yang belum meninggal yang nanti akan menyusul mereka. Gampangane begini. Wong-wong sing mati syahid iku seneng dengan kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah di dunia sehingga sampai pengen urip neh ben iso mati syahid. Sehingga ada sebuah hadis mengatakan wongku lek wis mati terus roh swarga wis ora pengen urip nyang donya maneh kecuali wong sing mati syahid. Maka kalau orang-orang sing meninggal sing soleh sing roh swarga iku mesti ora pengen urip nyang donya oleh kemegani swarga. Tapi lek wong sing mati syahid mergo langsung mlebu swarga sehingga sampai pengen urip nyang donyane supaya iso mati syahid. Iku hanya wong sing mati syahid. Mbok ora mung ngurus swarga tapi langsung merasakan swarga meskipun hanya rohnya saja sehingga sampai pengen urip nyang donya supaya iso mati syahid. Nah, mereka ketika melihat kenikmatan seneng, lah mereka juga senang agar orang-orang yang masih ada di dunia juga bisa menikmati seperti apa yang mereka nikmati. Namanya yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka juga gembira ingin agar orang-orang yang masih ada di dunia juga bisa mengalami seperti yang mereka alami. Sehingga kalau dijak perangan menghadapi mereka tidak ada rasa takut sama sekali. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Yaitu mereka tidak ada kekhawatiran, ketakutan sama sekali terhadap diri mereka dan mereka tidak akan merasakan susah sama sekali. An mesti kelakuan iku la khaufun ora ana wedi kumujud alai mengatasi alladzina ay alladzina si wong akeh lam yalhaqu kang durung nusul sapa alladzina bim kelawan alladzina kutilu walahum lan ora ana utawi alladzina iku yang zanuna padha susah sapa alladzina fil akhirati dalam akhirat. Al makna uta manane ku yafrahuna padha bungah sapa alladzina bi amnim kelawan amane alladzina wa farahim lan bungai alladzina. Yastabsiruna bi nikmatin minallahi wa fadlim wa fad. Wa annallahu la yudhi ajrul mukminin. Yastabsiruna padha bungah sapa alladzina ku tilu binikmatin kelan oleh nikmat ai sabir seganjaran minallahi sang Gusti Allah wa fadlin lan anugerah ai ziyadatin setambahan alai ngatasi sawab. La wa fadlin wa ziyadatin iki enten sing ada yang mengartikan di samping mereka mendapat kenikmatan surga mereka mendapat fadlin. Fadlin ku bonus sing luar biasa. Gini ku saged mirsani Gusti Allah lan saged mirengaken langsung dawuh Gusti Allah. Maka menurut para ulama kenikmatan tertinggi teng surga niku ketika bisa melihat Allah dan bisa mendengarkan kalam Allah. Maka niku langsung Gusti Allah langsung kalame Gusti Allah. Lah surga niku kan ciptaane Gusti Allah. Ya tentu jauh berbeda antara ciptaan dengan penciptanya. Ya fadlin. Wa innallaha lan temsni Allah iku la yudhi'u bil fathi wa annallaha bil fathi lan den maca fathah atfan krana atop ala nikmat yang silapan nikmat wal kasri lan den maca kasrah wa innallaha istinafan krana dadi jumlah istinaf kawitan. Wa annallaha lan temsni Allah iku la yudhi'u ora bakal nyanyiaken sapa Allah ajrul mukminin ing ganjarane para kang mukmin. Bal ya juruhum
balik ganjar sapa Allah ing mukminin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.